Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, ada satu catatan nih tentang Luka Modric. 103 umpan ya, menciptakan 6 peluang, 2 tembakan dan 1 gol. Itu dia catatan tentang Luka Modric, pemain paling bersinar di Real Madrid akhir pekan kemarin. Yes, Modric ini atau Opa Modric mungkin dianggap udah gak lagi fit buat main 90 menit di Madrid, tapi kalau dibutuhkan dia selalu bisa memberikan totalitas yang terbaik. Udah lama juga nggak lihat kemarin gol-gol seperti ini di era, mungkin di era prime-nya. Dia mungkin lebih banyak bermain lebih deep atau menjadi penyuplai bola. Tapi kemarin dia akhirnya bermain juga sedikit lebih advance. Mungkin sesekali ini dibutuhkan sama Ancelotti ya. Variasi taktik seperti ini, Modric sesekali diberikan kebebasan juga bermain lebih advance, Mas Arya. Iya, kan dia memang udah hampir jarang ya main 90 menit. Musim ini starter 9 kali, masuk sebagai pengganti 15 kali. Artinya kan emang dirotasi, memang kebutuhan rotasi yang dibutuhkan oleh Madrid dan juga Ancelotti untuk menjaga kapal ini tetap stabil gitu. Kalau lo paksain Modric main terus, ya bisa di tengah jalan nanti malah dia kehabisan bensin, malah bermasalah di ujung-ujung di mana lo butuh dia justru di momen-momen krusial perebutan juara di La Liga, lalu di momen-momen krusial di Liga Champions, lo lebih butuh dia gitu. Makanya kan rotasi itu terus dilakukan sama Ancelotti. Dari musim-musim kemarin kan juga dia kan udah berapa kali digonta-ganti sama Kroos juga kan, berapa kali nggak pernah dimainin sepanjang pertandingan gitu. Ya memang di umur segitu ya what do you expect sih dari seorang pemain, masa lo expect dia main 90 menit setiap pertandingan kan nggak mungkin juga. Udah ketuaan ya. Tapi gimana Coach, lu melihat dia sebenarnya masih bisa nggak sih dipakai menjadi pemain kreatif di Madrid ketika memang lagi nggak ada Bellingham gitu? Mereka sebenarnya nggak punya pilihan setelah Kroos cabut, ya satu-satunya ya Bellingham juga nggak kreatif amat, lebih kecetak gol kan. Ceballos paling kreatif. Itu mah gelandang bekerja keras kalau itu mah. Tapi ya satu-satunya yang kreatif di Madrid ya tinggal Modric. I mean selama dia bisa ya harus dimanfaatkan sepenuh mungkin. Cuman di usia segini kan rentan cedera. Maka dari itu Ancelotti tahan-tahan dulu di momen-momen krusial atau match-match penting. Nanti di Champions League, nanti masih ketemu ATM, ketemu Barca. Ya baru di situ bisa ya mungkin 15-30 menit kalau dibutuhkan. Tapi pemain kayak Modric ini kan nggak ada lagi. Iya, dan pemain dia tahu. kayak Kroos, Modric, siapa yang gantiin? Nggak ada. Kevin De Bruyne aja siapa? Nggak ada. Bener-bener nggak ada. Bruno Kalau pindah klub mungkin. Kalau pindah klub, the problem dengan Bruno yang gue lihat selama dari awal dengan Ole, dia itu bisa main kalau dia diberi free roll. Kalau dia harus bermain dalam sebuah sistem, Varane udah bilang kan tentang Ten Hag. Ten Hag itu sistemnya rigid banget. Lu nggak diberi kesempatan untuk berbebas dibanding sama Ancelotti kan. Makanya dia pusing masuk karena sistemnya itu jelas banget. Sementara mereka udah biasa bermain free. Nah, Bruno sama kasusnya. Berapa kali kalau di dalam sebuah sistem nggak jalan, nggak bisa dia. Dia hanya bisa bermain bagus kalau diberikan free roll. Nah, sekarang pertanyaan kedua kan, klub mana yang bisa memberikan free? Paling Real Madrid. Real Madrid cocok sih dia di Madrid. Iya, gue juga bilang cocok di Madrid. Tapi ya ada Bellingham. Susah lah, tempatnya susah kalau itu. Tapi dari klub besar yang cocok itu di Madrid, pemain kayak Bruno. Ya, tapi kalau kita ngomongin di backnya Madrid perlahan-lahan udah mulai balik nih. Kemarin Rudiger udah main di Liga Champions, sekarang juga udah ada Alaba. Tapi tetap nama seorang Asensio menarik untuk dilihat apakah dia akan menjadi back yang stay di lini utama atau menurut lo dia nasibnya akan menjadi ban serap seperti halnya Nacho Fernandes. Sekarang banyak yang kesel dulu. Banyak yang kesel fans Madrid, gue bilang ini kayak the next Nacho Fernandes. Padahal gue melihat karena dia kan basicnya dari Akademi Madrid walaupun sempat karir profesional bukan di Madrid, tapi dia dari akademi yang memang siap menjadi backup. Nah kalau Ramos kan bukan dari Madrid, makanya gue bilang the next Nacho Fernandes. Iya, dia bagus untuk nambel sih, untuk nambel. Belum bisa menjadi starter menurut lo dengan adanya Rudiger dan juga Alaba? Enggak sih, gue masih melihat dia untuk menjadi pengganti sih pas. Maksudnya kalau untuk nambel starter karena yang lain lagi nggak main masih oke. Dan dia punya nilai plus, operan jauhnya bagus. Ini pemain punya long ball yang bagus kan, salah satu golnya Mbappe waktu ke City. Iya, kan gol pertamanya Mbappe yang gol pertama
umpan dari Asensio. Jadi ya dia bisa menawarkan something yang nggak dipunya Alaba. Alaba mungkin ketika back kiri dia punya speed juga bagus. Ketika nyisir dari sisi kiri, Rudiger ya aerial presence-nya segala macamnya oke gitu. Cuman dari sisi visi ke depan untuk umpan transisi, di mana Madrid kan kuat di sisi itu ya. Dia punya pelari-pelari cepat, mau Vini, mau Rodrigo, mau Mbappe. Ya kalau lini belakang bisa nge-bypass lini tengah dengan langsung gitu kan, itu something yang patut dicoba. Cuman kalau untuk terus-terusan, gue rasa belum sih. Kalau lu lihat coach Alaba kan udah balik nih sekarang. Menurut lo Alaba semenjak dia masuk ke Madrid, menurut lo dia masih menjadi pemain yang selevel sama dia di Bayern nggak sih? Karena gue nggak pernah melihat dia benar-benar week by week tuh presence-nya ada gitu. Iya, enggak. Justru salah satu kelemahan Madrid ini kan karena sistemnya lebih bebas, lebih pragmatis. Ini yang jadi masalah kalau ketemu tim sebelum Man City sekarang, kan Madrid sering keteteran juga kalau ketemu Man City. Iya kan? Karena mereka punya banyak pemain yang berkualitas, disitulah mereka survive. Tapi kalau ya kemarin dibantai Barca itu kan bukan kebetulan. Itu kan golnya keren semua, memanfaatkan dan mereka sering di bawah Ancelotti dibantai Barca. Padahal Barca setengahnya pemain muda gitu. Cuman kalau kita bicara sistem Alaba ya kembali lagi depan, tengah, belakang semua ngandelin kualitas pemain. Dan Alaba, gue setuju, bukan Alaba yang kita kenal. Bahkan Rudiger sekarang pun bukan Rudiger yang 2-3 tahun lalu, yang jauh lebih solid. Suka cedera. Jadi yang jadi masalah memang lini belakang di Madrid. Cuma mereka masih punya Courtois yang sangat membantu. Jadi kalau belakangnya lagi nggak bagus, ada Courtois masih bisa diselamatkan. Ya. Sementara dari Madrid juga ada Barcelona yang tetap menancapkan diri di puncak klasemen dengan kemenangan kemarin. Dan kemarin ngelihat Fermin Lopez ditaruh lagi starter di belakang striker coach. Menurut lo dia udah layak belum ada di situ karena masih ada Dani Olmo atau mungkin pemain lain yang coba di sana? Masih on off soalnya Fermin Lopez. Nggak bisa bandingin Fermin Lopez sama Olmo, Pedri atau sama Olmo. Oke. Karena Pedri di usia 17 udah main di timnas Spanyol, pemain inti. Dan punya kontribusi. Sementara Lopez itu 11-12 sama Xavi lah. Lebih banyak lari, kerja keras. Jadi even Xavi pun butuh waktu. Kan dia feeling gue sempat agak menurun juga performanya kan. Tapi ya masih muda, nggak ada masalah. Beruntung di situ ada Olmo yang kemarin kembali cetak gol yang cukup keren. Tapi strategi yang diterapkan oleh Hansi Flick ini cukup bagus kalau gue bilang. Jadi timingnya untuk memasukkan pemain muda jadi starter atau enggak itu selalu tepat. Udah belajar dari yang kemarin-kemarin nih ya. Mungkin udah belajar kan rotasi salah mulu dia kan. Dan Frenkie de Jong berapa kali main sebagai starter dicadeng karena midweek ketemu ATM. Nah feeling gue Frenkie de Jong akan main lagi karena dia tahu bahwa pemain-pemain muda ini nggak fair lah terhadap mereka kalau kita berharap mereka tiap minggu main bagus. Bahkan Pedri pun sering dicadangin, ya kan. Terus Casado dimainin, selalu diberi kesempatan lah. Selama squadnya memadai. Nah kalau Balde, contoh yang selalu dipakai itu Balde karena memang nggak ada back kiri lainnya yang memadai. Di tengah ini kan banyak opsi. Selama di tengah banyak opsi, selama ada opsi lah dirotasi terus. Bahkan Lewandowski pun berapa kali ya diganti di menit 70-80 kan. Bukan karena Lewandowski nggak bagus, karena untuk memberi kesempatan kepada Pau Victor, kepada Ferran Torres agar semua mendapatkan jam terbang. Ya seperti halnya selalu datang dari bench, inilah pemain yang diremehkan tapi sering golin. Ferran Torres. Ini gue nggak ngerti, ini pemain somehow berguna juga untuk menjadi pelapis Barca sebenarnya ya. Walaupun orang mau buang, sayang juga gitu kan. Ada kontribusinya dia. Ya dia tetap punya insting yang bagus terutama ketika dia masuk sebagai pengganti ya. Dia sering banget masuk pengganti. Sebagai super sub gitu. Giliran start emang dia nggak bisa seperti itu gitu. Berapa kali positioningnya sering bertabrakan sama wingsnya. Lalu ke tengahnya juga posisinya suka nggak tepat juga. Tapi kalau disuruh menjadi pengganti, free roll di depan gantiin Lewandowski terutama, dia justru sering menempatkan posisinya di posisi-posisi tepat untuk cetak gol. Sama Olmo juga gitu kan. Kadang-kadang ketika start nggak sebagus itu gitu. Kadang bisa bagus banget tapi bisa juga off day gitu. Tapi ketika kemarin salah satu penentunya menurut gue ya pergantian dari Fermin ke Olmo itu. Olmo ya one shot one goal kemarin kan, begitu masuk dapat kesempatan dia bisa cetak gol.
Kalau melihat gini persaingannya gimana dengan 3 tim ini? Ketat banget loh ini, benar 3 tim ketat kan dibanding liga lain, ini yang paling ketat secara title contendernya ya. Iya, dan Ancelotti akhirnya ngomong apa yang waktu itu gue sempet ngomong sama lo juga ya, tentang Mourinho mengomentari La Liga tuh sebagai liga yang tersulit, dalam artian ketika timnya terutama Barcelona dan Madrid sedang tampil on form dua-duanya, satu kesalahan aja bisa membuat tim lo itu kehilangan poin gitu, bisa langsung ngejauh poinnya. Makanya hampir dibilang sekarang tuh zero mistakes lah dari sekarang sampai akhir musim, karena ketatnya Barcelona dan juga Real Madrid itu. Ancelotti juga barusan kemarin bilang seperti itu. Satu kesalahan aja kita kehilangan poin, Barca udah unggul 3 poin misalnya, unggul lagi udah bakal sulit untuk bisa ngimbangin lagi gitu. Makanya kenapa gue bilang relevansi dari El Clasico nanti bakal berpengaruh banget tuh pekan midweek ini ya, Atletico ketemu Barca ya. Iya, Barcelona bertandang. Itu Copa ya, bukan di Liga ya? Semifinal. Bertandang ke Atletico nanti tanggal 17 kalau nggak salah Maret. 17 baru di Maret, Barcelona ke kandang Atletico. Nanti pekan ke-35 Barcelona ketemu Madrid. Wih, El Clasico penentu tuh ya. Kalau memang situasinya mereka Madrid masuk final. Apa? Oh, El Clasico di Liga. Liga. Okay. Penentuan. Kalau masih sama-sama kuat di Liga itu akan menjadi partai penentu menuju hornada akhir. Oke, Nes, kita baca ini dulu. Baca ada dari Doni nih yang mau nanya ke Koci katanya. Doni 100.000 rupiah. Kalau TAA out, kira-kira sosok yang bisa ganti TAA siapa dan dari klub apa, Koci? Gua rasa Bradley cukup bagus ya. Cuman memang jam terbang kembali lagi. Jadi kalau gue bilang nggak usah beli pemain yang mahal, pemain murah untuk bisa bersaing sama Bradley. Tapi gue cukup impress dengan Bradley. Bagus sih main. Iya. Oke, ini next dari Sultan 50.000 rupiah. Koci, pengganti Robertson mending Gerald Hato Robertson atau mending Gerald Hato atau Geertruida. Hato Ajax ya? Geertruida itu main di Leipzig, dia itu lebih ke center back dan kanan. Di timnas Belanda dia berapa kali main sebagai back kanan jelek. Hato masih mending, harganya belum terlalu mahal, masih muda, bisa back kiri. Kalau nggak Hato ya mungkin Calvin Stengs, cuman Calvin Stengs ini rentan cedera. Itu yang jadi masalah. Berapa bulan cedera, sekali main lawan Milan, cedera lagi. Balde cocok sih, Balde. Ya, nggak punya back kiri dong Barcelona. Jadi untuk gue sih Liverpool kan duitnya atau nggak punya duit, nggak mau keluar duit banyak kan. Dan pelatihnya dari Belanda, feeling gue pasti dia incer pelatih, dan pemain Belanda murah, nggak semal di Inggris. Feeling gue ini pertanyaan bagus tadi, Hato itu salah satu kandidat kuat. Bagus. Tapi udah kapten, coach, udah masih muda, harganya bisa minimal 50 juta itu. Enggak. De Ligt aja berapa kan dibeli sama Juve? Mahal kan? This guy baru 18 tahun. Iya. Cuman udah jabatan kapten itu udah dijual biasanya sama Ajax. Ya paling 30-40 sih. Tuh ya udah terjawab ya, Harto kata Koci. Harto, bukan Harto. Itu Harto sebelah. Harto, no. Bukan. Enakan zaman gue tuh.